Power Girls, kembali lagi sama Novi di sini. Dan kali ini Novi kedatangan tamu yang spesial banget. Dia seorang wanita, seorang ibu yang sungguh luar biasa dan aktivitasnya sungguh padat. Saya memperkenalkan ini dia Kak Melisa. Hai. Nah, Kak Melisa, Novi mau tahu nih kesehariannya dan aktivitasnya tuh seperti apa? Sehari-hari ya ngurus keluarga, kerja juga, olahraga pastinya. Wow, masih sempat olahraga ya Kak ya? Harus kayak gitu ya. Keren banget, keren banget. Terus Novi denger nih besok tuh mau ada event lari yang namanya Yuk Maju Berlebaran bersama ASICS. Nah, sebenarnya itu visi misinya itu apa dari event ini? Sebenarnya awal ceritanya tuh karena COVID. Jadi tahun 2021 COVID itu kita karena suka ada aktiviti olahraga di Yuk Maju Coffee itu, terus akhirnya kok ngelihat pada waktu COVID itu semua tuh pada nggak pada mudik, nggak pada bisa pulang, tapi jadi pada ngopi. Akhirnya terus yaudah kita bikin event lari kecil-kecilan aja yuk. Akhirnya berbayarlah dari harga 50.000. Terus nanti uangnya dikemanain ya? Oh ada yang meninggal tempo hari, ada satu teman kita yang keluarga meninggal. Akhirnya kita donasiin tuh uang pendaftarannya ke sana. Nah itu saya berjalan waktu tahun kedua, ternyata masih ada COVID kan, masih suasana 2020 sampai 2021 kan masih ada suasana COVID. Iya, benar. Akhirnya kita bikin lagi, kita bikin journey semingguan gitu ya, seminggu untuk bikin aktivitas lari. Ternyata kedengeran sama si ASICS. ASICS itu perusahaan sepatu itu dia akhirnya support ke event dan kita donasiin lagi juga semua pendaftaran uang itu ke si charity. Nah, udah ini tahun ke-6 kita mengadakan acara Yuk Maju Berlebaran bersama ASICS. Nah ini ya kali ini kita buat lebih banyak lagi journey-nya. Kita sebenarnya visi misinya adalah ya berbagi sambil bersilaturahmi sih sebenarnya. Wih keren banget sih Kak. Jadi selain sehat kita bisa charity, bisa berbagi juga sama sesama ya. Iya. Jadi kayaknya sehatnya kita mantap banget. Ya berguna lah buat orang lain. Ada tujuan juga ya, ada manfaat. Keren banget sih. Nah, terus kenapa sih bisa concern banget nih Kak sama yang namanya lari? Awal mulanya tuh gimana sih bisa jatuh cinta sama yang namanya olahraga lari itu? Karena olahraga lari itu yang paling gampang. Iya, simpel-simpel, cuma bawa badan aja gitu. Mau sepatu apa aja bisa pakai lari, terus dimanapun juga nggak harus grup atau games gitu kan. Kayak basket kan harus 5 orang gitu. Iya, benar. Terus ya paling simpel aja. Awalnya sih itu sebenarnya. Terus yang pastinya sekarang makin banyak ya membernya ya? Banyak banget yang sekarang dari sedikit banget, tahun ke-6 ya tadi Kakak bilang ya? Iya, betul. Wow. Tahun lalu kita 2.000 orang. Tahun lalu kita ya lumayan seru sih dan kita bisa berhasil ngumpulin uang tuh 180 juta. Wow. Ya, terus uangnya kita donasiin aja ke panti asuhan, ke rumah singgah. Dan lebih memang dikhususkan ke anak-anak yang memang berkebutuhan khusus atau nggak yang sakit. Pernah juga sih kasih ke panti orang tua yang orang tuanya dibuang sama anaknya. Ada itu. Oh kayak panti jompo gitu panti ya? Jompo. Panti jompo Ya, yang jadi ya kasihan. Tapi kita di situ kan jadi berasa ya gitu bahwa berbagi ya kena gitu. Jadi sehatnya kita tuh kayaknya emang bukan untuk diri sendiri tapi emang berguna juga gitu buat orang lain gitu. Seru. Nanti kapan-kapan Novi ikut deh. Iya, bulan depan ada. Kak ngomong-ngomong anak paling gede kalau boleh tahu umur berapa sih? Sekarang 18 tahun. 18 tahun ya? Ya. Ini senang olahraga juga? Senang, tapi beda olahraganya. Oh beda, ikutan apa? Dia sukanya gym sama tenis. Tapi nurun ya, senang olahraga semua ya? Kebetulan semua senang. Oke, Novi pengen tahu lagi nih. Alasan terkuat selain untuk sehat, untuk apa sih dari pandangan seorang istri? Kan sekarang banyak tuh ya bisa dibilang ani-ani ya di luar sana gitu. Oh iya. Jadi selain untuk sehat nih, pandangan dari seorang istri tuh olahraga tuh untuk apa sih manfaatnya? Kalau dari istri supaya suami nggak selingkuh pastinya. Iya, right. Apalagi laki gue kerjanya usahanya banyak berubah sama orang-orang gitu kan. Orang-orang baru gitu ya. Orang baru, cewek-cewek orang baru. Iya benar. Ya dibilang jelek aja jelek amat lah laki gue. Jadi kayaknya ya gue harus benar-benar menjaga gitu, merawat diri. Terus di usia sekarang ini kan udah mau masuk ke premenopause. Jadi dan gue gak mau menopause cepet gitu, gue takut banget sebenarnya gitu. Jadi gue tetap berolahraga karena biar gimana olahraga kayaknya bisa membantu
mencegah sedini mungkin untuk terjadi menopause itu. Iya. Selain lari, nge-gym juga ya Kak ya? Nge-gym aku nge-gym. Iya. Karena takut ya, karena kebetulan keluarga kan semua backgroundnya dokter ya kebanyakan. Jadi mereka selalu mention kalau makin tua itu tulang tuh makin rapuh, tapi otot tuh makin kuat harusnya gitu kalau dilatih. Jadi ya aku juga menyempatkan lah untuk gym, untuk cross training, nggak cuma lari dan sepeda aja gitu. Wow, Power Girls ini panutan banget ya. Jadi Kak Melisa itu udah punya bisnis sendiri, ngurusin anak, terus dia masih sempat juga lari, nge-gym. Harus bisa juga nih Power Girls ini jadi contoh nih. Nah, berarti udah berapa tahun Kak Melisa menjalani olahraga lari dan nge-gym? Kira-kira udah berapa tahun? Aktifnya sih tahun 9. Dari mulai pandemi kah? 98 aktifnya sih. 98 udah mulai lari? Ya, 98 udah mulai triathlon sebetulnya. Triathlon ya, wow, triathlon guys. Triathlon tuh jadi apa aja Power Girls? Kayaknya ada yang belum tahu juga triathlon. Triathlon. Jadi berenang, bersepeda, kemudian berlari yang terakhir. Ya kenapa awal triathlon? Karena aku tuh suka challenge aja gitu, suka ditantang aja gitu. Kalau tantang tuh kayaknya pengen taklukan aja gitu sebenarnya. Kita sama. Sama Kak. Iya. Gitu. Terus yang dirasain manfaatnya apa Kak? Jadi sebelum mulai olahraga nih aktif nih ya, sama seudah olahraga yang Kakak rasain tuh perbedaannya signifikan banget nggak sih? Banget sih. Banget. Satu, aku diajarin cara memanage waktu pastinya. Kan pengen olahraga supaya suami nggak aneh-aneh gitu kan, supaya nggak cepet mati gitu kan. Wow, mati banget. Jadi pasti banyak hal yang harus di-manage gitu. Dan olahraga tuh salah satu yang mengajarkan ke aku secara langsung bagaimana how to manage my life gitu. Bener. How to manage the time gitu semuanya. Nah sejauh ini sih sebenarnya kalau memanage waktu sih kayaknya semua orang mampu. Ya. Tapi ternyata saya menemukan satu challenge yang belum tertaklukkan, itu adalah how to manage the energy. Nah itu waktu masih di PR, gimana sih cara energinya tuh biar nggak habis ngebagi semuanya. Iya benar. Nah di olahraga itu kayaknya sudah mulai mengajarkan juga gimana sih cara belajar secara langsung gitu, learning by doing by self gitu. Benar. Karena kan kita kalau orang lain atau coaching sama orang lain belum tentu mereka tahu bagaimana hidup saya segarnya gitu. Ya. Nah di olahraga tuh kita bisa mencari tahu sendiri gitu sebenarnya. Iya. Energinya udah habis, tapi sebenarnya kerasa sih kan senang pada waktu kok awet muda, nah gitu kan udah happy gitu kan. Bener-bener awet muda banget nih Kak. Ada traktir loh. Terus jadi lebih ceria karena ketemu banyak orang kan, banyak teman. Terus jadinya ya olahraga buat aku sih udah beres tuh jadinya meskipun capek waktu ngelakuin tuh finish tuh bener-bener happy banget gitu. Jadi ya oke sih menurut aku olahraga nothing bad about that gitu. Iya. Tuh Power Girls denger ya. Jadi Kak Melisa gini, aku kebanyakan ketemu ya sama ibu-ibu yang udah punya anak tuh ya. Mereka bilang sibuk banget, nggak ada waktu untuk olahraga gitu. Nah itu ada ini nggak sih nasihat untuk Power Girls di luar sana yang mungkin masih banyak alasan untuk menunda olahraga? Kak Melisa ada nggak kasih saran-saran sedikit untuk bisa ya meluangkan waktunya untuk olahraga gitu? Mungkin belum kena aja sih, belum kena masalahnya. Belum kena masalahnya. Belum tes darah mungkin gitu kan. Bener. Atau enggak kadang harus ini dulu ya, harus dikasih ibaratnya dikasih satu penyakit dulu baru sadar gitu ya untuk olahraga gitu. Kan, berasa sebenarnya kayaknya semua orang mungkin pengen tapi nggak tahu how to start mungkin ya. Jadi sebenarnya ya follow your heart aja, begitu enakan ya coba olahraga, jalan kaki juga kan sebenarnya udah part of olahraga. Terus turning point aku sih sebenarnya aku juga harus kena dampaknya dulu sih. Jadi sempat waktu punya anak yang kedua itu vakum olahraga cukup lama karena kebetulan pas punya anak kedua itu pas sekolah waktu tempo hari sekolah lagi. Terus jadi nggak jarang olahraga karena udah kerja pulang sekolah, pulang kuliah kerja lagi gitu kan. Kayaknya udah capek ngurus anak yang pertama, udah capek lah pokoknya. Nah suatu hari tuh ada undangan temen nikah, aku minum. Nah itu mungkin turning point yang benar-benar ngejeduk banget gitu. Minum besoknya aku nggak bisa jalan. Karena bengkak kaki itu. Nah langsung dicek tuh kenapa tuh? Ternyata asam urat. Kan aduh kok gak bisa kena gitu. Nah terus dokter bilang dulunya kamu olahraga ya? Iya olahraga banget sebelum punya anak pertama. Terus sekarang tiba-tiba lama vakum, jadi kayaknya ke-trigger si badan tuh udah melakukan penyesuaian lagi. Jadi akhirnya kena asam urat. Padahal cuma minum
yang alkohol cuma sekian persen gitu. Iya, iya. Nah, terus dokter cuma bilang, mau minum obat anti asam urat ini, atau mau olahraga. Karena solusinya cuma buang keringet, dibuang aja sih keringetnya. Olahraga lah paling murah gitu kan. Iya, aku pikir. benar-benar. Dan tidak tergantung dengan obat. Ya udah, akhirnya mulai dari situ langsung olahraga rutin. Dan ya so far sih oke sih, nggak pernah kumat sih gitu. Wow, keren, keren. Kalau suaminya kakak juga aktif ya? Olahraga Oh iya. lumayan, tapi olahraganya kita suami, anak 2, semua olahraganya beda-beda. Kalau suami aku lebih suka biliar sebenarnya. Wah, Olahraga otak itu tapi susah juga. susah. Aku pernah nyobain. Iya, Susah, iya, tapi dia oke di situ. Terus sama lari Iya, iya. mungkin untuk sehat aja ya, nggak buat untuk perform lah. Nah, terus kalau anakku yang gede, dia suka tenis, sekarang dia suka pedal, dia suka nge-gym. Jadi kita suka berkompetisi gitu, gimana Wow. bikin bagus, badan bagus. Terus kalau yang ke anakku yang cewek, itu dia sukanya ice skating. Wih. Beda-beda gitu. Karena bilang nggak mau kita bersaing satu sama lain Iya, gitu. iya. Tapi jadi role model banget ya tuh Power Girls ya. Jadi bisa kasih contoh sama anak-anaknya karena anak-anak itu melihat orang tuanya, kalau misalkan orang tuanya olahraga, mereka pasti ngikutin juga. Makan sehat juga. Ya kayak bener nggak? Makan, Ya, makan dijaga sehat juga lah, setiap hari. dijaga. Bener-bener dijaga ya. Iya. Gitu Power Girls. Ada sih cheatnya, cuman ya karena takut mati itu. Terus takut suami gue nanti sama cewek lain. Tapi jangan sampai ya. Lebih banyak menjaga apa yang bisa dijaga deh gitu. Iya. Nah gitu Power Girls. Jadi ya yang aku simpulkan itu olahraga itu bukan FOMO ya. Sekarang kan lagi zaman padel. Semua ikut padel gitu ya. Fear of missing out. Nah bukan sekedar untuk mencari validasi juga atau enggak FOMO. Tapi kita harus benar-benar menikmati senangnya apa. Kalau misalkan senang lari, it's okay lari. Jalan pagi di sekitaran kompleks rumah, oke juga gitu. Jadi olahraga itu nggak harus tentang bagaimana kita ke tempat gym gitu. Tapi bisa dilakukan di rumah juga bisa gitu. So, thank you banget Kak Melisa buat waktunya. Mungkin nanti next time kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi tentang profesinya Kak Melisa ini sebenarnya seorang apa gitu ya, selain ibu rumah tangga dan businesswoman gitu ya. Nanti kita akan bongkar lagi di next konten berikutnya. Oke? Novi pamit undur diri. Makasih banget Kak Melisa. Thank you Sukses juga. terus, sehat terus. Novi, check out. Ya.